Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel Informasi Amang Mawardi. Kali ini saya mau melanjutkan wawancara dengan Cak Maimura, salah satu tokoh teater di Surabaya yang sejak mungkin sekitar 4, 5, 6, 7 tahun yang lalu bergiat menghidupkan, menggairahkan seni tradisi ludruk di Surabaya khususnya dan Jawa Timur pada umumnya. Bagaimana Cak Mai, sehat? Alhamdulillah, ketemu lagi Bang. Masih soal ludruk ya? Nah, melanjutkan pada episode yang lalu. Siap. Tadi Cak Mai kan menyampaikan bahwa ludruk itu adalah juga gagasan yang bertumpu pada idealisme. Betul. Gagasan yang terkontek dengan masalah-masalah aktual pada masyarakat. Betul. Nah, sementara pada akhir wawancara episode sebelumnya itu terjadi pergulatan antara ada dan tidak adanya ruang bagi kesenian ludruk. Nah, kebijakan dan fakta. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks perbincangan ini mungkin Cak Mai bisa menjelaskan, nanti mungkin akan dilanjut dengan kesenian ludruk, kenapa lebih bisa hidup di luar Surabaya daripada di Surabaya. Padahal Surabaya ini kota berpenduduk 3 juta jiwa, sementara di Mojokerto dengan karya budaya Cak Edi Karya itu lebih bisa mobile dengan grup ludruknya. Nah, mungkin bisa dijelaskan urutannya sesuai pertanyaan saya tadi. Iya. Kalau justru menurut saya kenapa di Surabaya tidak hidup, malah kebalik Pak. Ya. Di Surabaya itu jelas ya, eksistensi ludruk terjaga, diperjuangkan. Ya. Yang memperjuangkan nggak main-main loh, mulai dari arek-arek di kampung sampai yang masih senior. Jadi eksistensi ludruk di Surabaya itu terjaga. Cuman grup yang kuat nggak ada ya. Begini, pengertiannya bukan kuat atau lemah sebenarnya. Karena sementara ini kan orang melihat ludruk kuat itu yang sing payu ditanggap, yang terus main dan begitunya kan. Bukan seperti itu menurut saya. Kuat itu konteksnya adalah dia mampu, jangkauannya akan kelihatan, akan tetap hidup sampai kapanpun. Di Surabaya saya yakin ludruk tidak akan pernah mati. Karena di kampung-kampung, di Karang Taruna, di sekolah-sekolah itu terjadi proses bagaimana mengenali ludruk sampai mencoba melakukannya. Ini serius loh, di Surabaya ini serius. Berbeda dengan daerah lain. Di daerah lain saya justru menangkap terjadi ketika pemerintah mengadakan event-event. Proses itu terjadi. Di Surabaya enggak loh. Tapi kenapa kok tidak ada grup sekuat yang di Mojokerto itu? Nah, begini. Di Surabaya memang sudah menjadi sebuah kota yang tawarannya sangat banyak. Jadi sekarang sudah tidak menjadi profesi. Jadi orang-orang yang dulu memilih ludruk sebagai profesi, sekarang sudah melakukan mengalami pergeseran. Ludruk sekarang sudah bagi di Surabaya sudah bukan menjadi profesi lagi, tapi menjadi sebuah bakti, kecintaan untuk apa? Mempertahankan, mengembangkan. Makanya itu di sini terjadi menjaga eksistensinya. Masih nduk kampung masih ada pertunjukan ludruk. Surabaya di sekolah masih ada pertunjukan ludruk, di Runi baik secara utuh maupun protolan ya. Kayak Cak Kartolo itu kan protolannya ludruk gitu. Lawaan ludrukan, gitu kan. Atau ngremo ludruk tok. Atau nari ngremo tok itu terjadi di Surabaya dan itu hampir setiap hari ada. Lalu yang kedua ini melakukan regenerasi, tidak ada loh kayak Surabaya. Tiba-tiba anak-anak berinisiatif latihan ludrukan gaya kelompok, tidak ada di kelompok di daerah lain. Nggak percaya sama lacak, temui. Tidak ada kayak Surabaya. Ngelompok no balai pemuda, kanok gawe ini tak delok itu. Latihan ludruk dari kampus ITS, UNER, itu gila ini betul. Arek-arek IAIN loh. Ludrukan gila. Itu terjadi di Surabaya Pak Mang. Karena itu kalau di Surabaya ini
dikatakan kenapa tidak hidup, justru terbalik. Di Surabaya itu justru kehidupan berkesenian khususnya ludruk hidup, gitu loh. Teater ya. Lalu regenerasi terjadi, eksistensi terus terbaca loh. Ludruk di Surabaya itu terbaca loh. Ada terus kegiatan, eksistensinya terbaca. Inovasinya terjadi. Hampir anak-anak melakukan. Sampai ingat ludruk Cap Tugu Pahlawan ITS dulu itu. Sampai sekarang tersisa Cak Lontong itu. Itu jelas teks ludruk, Pak. Konteks ludruk. Ada satu yang menarik didengungkan oleh Cak Lontong sampai saat ini, dan itu adalah idiom ludruk. Mikir. itu ludruk, Pak. Arek-arek hanya mereduksi aja, copy paste cita-cita lalu, itu gak mikir. Ngerti ya maksudnya? Nah, itu kincang ludruk. Mikir, itu Cak Lontong. Itu ludruk, Pak. Jadi di dalam lukisan ludruk itu kalau tidak tampak pergulatan pemikiran yang kontekstual, ya dia melakukan copy paste. Berarti ludruknya masa lalu, terjebak oleh pelestarian tadi. Nah, di Surabaya pikiran-pikiran muda itu ada, Pak. Di daerah lain tidak ada. Kecenderungan di daerah ludruk ya, tanpa mengecilkan ini ya, dia mereduksi apa yang ada di masa lalu. Nah, tadi kalau ngomong ludruk, Surabaya bisa menjadi harapan untuk menemukan. Tapi yang profesional ya tidak ada karena sudah tidak dipilih. Ya. Karena sudah tidak jadi pilihan. Profesionalisme itu kan pilihan. Ya. Karena harus menopang hidupnya. Di Surabaya sudah tidak jadi pilihan. Tokoh-tokoh ludruk di Surabaya sudah menjadikan itu jimat lah istilahnya. Sampai yang besut di Kampung Malang sampai lupa. Itu jadi jimat. Jadi bukan tidak dipelajari loh. Panca inderanya tetap terasah. Jadi kalau dia suatu saat harus melakoni itu, tak kurang apapun. Tapi seniman ludruk di Surabaya yang hidup dari ludruk apa ya ada? Sudah nggak ada sekarang. Sudah nggak ada ya? Kecuali Cak Kartolo ya. Cak Kartolo ya? Ya, Cak Kartolo berdiam di Surabaya kan sejak dia di era. Tapi itu pun ya sebetulnya dagelan, bukan ludruk utuh. Cak Kartolo nggak berani membuat ludruk utuh itu. Saya pernah dengar sendiri. Itu kan dagelannya. Mongsek ludruk kan. Dagelannya di salah satu varian ludruk itu namanya dagelan. Itu Cak Kartolo dahsyat. Dengan Cak Kartolo maka orang masih mengingat ludruk ya. Sampai dia diarani ludruk. Padahal ketika ngomong ludruk kan mulai awal sampai akhir ya. Ada ngeremo sampai cuma nggak ada Cak Kartolo, ludruk mungkin lenyap. Saya pernah jadi pelaut. Di tengah ombak itu mendengarkan Cak Kartolo itu ngobati rindu. Dan cerdas, Pak. Kalau dibedah ya, hampir cerita yang ditampilkan dalam dagelan itu keren, Pak. Karena ini Sindunata sampai nulis itu memang keren. Cacing, anil, macam-macam. Artinya memancing kita, memancing kecerdasan kita untuk menemukan varian-varian baru yang ada di masyarakat. Yang terlipat, kita nggak tahu dan lain sebagainya. Itu ludruk, Pak. Tak kasih contoh ya. Di masa lalu ada cerita dekat dengan wilayah kita ini, Gunung Anyar. Sarip Tambak Oso menggambarkan betapa dahsyatnya sosok ibu sebagai wakil Tuhan di dunia. Ibu ketika berteriak Sarip hidup lagi, itu kan ada pemiu, bahkan menjadi filosofi di Jawa. Ibu ini pangeran Katon, ya kan? Gestur ibu, anatomi ibu itu dipercaya Tuhan, Pak. 9 bulan 10 hari yo. Jiwa raganya Sarip. Nah, itu lagi ya. Loh iya, itu kan waktu itu dipahami ya. Penafsirannya mitos kan. Bahkan klenik itu kan. Sebenarnya kan bukan seperti itu harusnya melihat. Tapi mungkin bisa dipetik anunya ya. Nah, makanya esensinya. Sekarang ini kalau anak hidup lagi ya enggak ada lah. Nah, makanya logika itu kan enggak mungkin. Ya, mungkin bukan itu gitu loh. Tapi seorang ibu itu kan saktinya ibu lah. Nah, mungkin jadi mungkin. Gitu loh kan. Jadi paradigma itu jadi mungkin. Ibu kan guru sejati. Macam-macam lah. Kalau saya lebih senang dia pangeran Katon gitu kan. Karena kalau Tuhan tidak percaya pada beliau, manusia tidak akan berkembang. Rahim beliau itu pintu pertama kita belajar ilmu, Pak. Rahim kedua adalah guru-guru kita. Loh, bener loh. Kita mengenal sedih, senang mulai dari ibu kan. Setelah itu baru ibu guru kita. Mulai SD, mulai TK kan.
pintu kedua, Pak. Jadi ngomong bangsa dan negara melalui Ludruk ya sibuk baik guru lah, Pak. Karena itu Ludruk menjadi penting. Selalu melibatkan kembali itu. Soal itu ya, soal kenapa kok Ludruk tidak memanfaatkan virtual gitu loh? Loh, manfaatkan. Apa? Manfaatkan Ya. Manfaatkan. Ya. Banyak saya melacak banyak. Sampai sekarang Pak Edi Karya dengan karya budaranya proses virtual. Ya. Menurut saya bukan sesederhana itu gitu loh. Virtual itu kan bukan pemahaman memindahkan sebuah pertunjukan lewat media online kan, bukan itu sebenarnya kan. Harus ada kemasan baru. Saya musim pandemi ini 12 karya saya muncul monolog besutan itu. Rusmini bisa dilacak itu. Nah, tapi tidak semudah itu, Pak. Kenapa Ludruk itu menjadi dahsyat pada saat itu? Bahkan sampai Jim L. Peacock meneliti dan lain sebagainya. Saya baca bukunya itu ya enggak fair penelitian itu kan, dikelaskan gitu kan, Ludruk menjadi sekian kelas. Maju Pak. Saya pikir bukan itu. Jadi gini, Ludruk ini menurut saya teater total, di mana antara penonton dan pemain itu harus ada hubungan emosional, batinnya, perasaannya. Jadi salah satu contoh Cak Kartolo kalau manggung itu bisa ngomong nonton, Pak. Dan itu saya temukan juga di Ludruk pada saat tapi itu mungkin ciri khas seni tradisi gitu ya? Tidak semuanya. Karena gini, seni tradisi itu kan lahir dari rakyat. Ya tidak semuanya seni tradisi lahir dari rakyat. Sekarang loh, kalau dulu itu kan seni tradisi itu kan bukan panggung konsepnya. Konsepnya kan lapangan. Tapi tidak semua lahir dari rakyat, Pak. Kita bisa lacak Panji itu ternyata lahir dari kalangan keraton kan, dari raja-raja, tidak semuanya. Tapi Ludruk jelas ini lahir dari rakyat, dari desain kebangsaan. Itu yang membedakan, Pak. Wayang orang rujukannya Ramayana Mahabharata. Ketoprak kita tahu hubungannya dengan keraton, dengan raja-raja kan. Cerita yang lain dengan Panji. Artinya Nun Sewu ya. Mereka dalam bingkai bagaimana mempertahankan feodalisme pada saat itu. Ada strata. Tapi jika Ludruk selesai. Itu untuk ketoprak ya? Semuanya, hampir semua kesenian. Meskipun ketoprak pada belakangan ini juga berusaha seni rakyat, artinya berusaha dia karena memang sebenarnya kan ada misi itu. Pada tataran tertentu, kasta itu harus dihapus sehingga punya hak berpikir semuanya. Sebenarnya konteksnya kan itu. Batur ya oleh mikir ngandani kon juragan. Konteksnya kan itu ya. Yang notabene dalam kehidupan sehari-hari tidak mungkin kan gitu. Nah, sebenarnya kan persoalannya itu kan. Bahwa desain ya, kesenian ini menjadi bagian dari cita-cita berbangsa dan bernegara. Dan itu terwakili di kesenian Ludruk, Pak. Sehingga sangat mungkin sosok apapun di sana itu ngomong apapun. Yang konteks, saya cerita nih ya, saya itu pernah nonton sebuah pertunjukan Ludruk, main di Gedung Doro, lalu main di Petemon dan Asim Rowo, itu semuanya berbeda. Ceritanya terkait dengan masyarakat di sana. Itu Ludruk, Pak. Tahun berapa itu? Saya kira 70-an lah, 70 sampai 76 lah, mendekati 80. Itu sebelum Montero lahir, Ludruk anak belum lahir. Bayang no, masyarakat di sana diajak ngomong, persoalannya dibicarakan, mulai sing paling marat sampai sing paling ayu, sing paling dugal sampai sing paling alim, itu kan keren, Pak, terangkat publik itu. Loh, ini bener loh. Itu, Pak, teater total itu adanya di Jawa Timur, Pak. Jadi semua terlibat. Nah, terus kalau dia memainkan masa lalu, itu juga ada tawaran pemikiran yang baru di lawaknya. Tetap walaupun mainkan cerita Sarip, mainkan cerita Sawunggaling, sampai Inte atau Untung Suropati, itu semua cerita yang bergerak. Ada satu fase di mana dagelan akan menjelaskan cerita itu dan membicarakan persoalan hari itu. Ludruk. Loh, ini saya nyaksikan real, ini bener. Ya. Jadi kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Di kampung saya itu cara mewacanakannya demikian. Jadi Montero itu kalau latihan Cak Diatsari Rejo, Cak Sabar, Cak Silan, Cak Momon itu orang situ. Ada Samin, Timin, Temo, Sawi, Cak Pade Karno. Kalau orang ngitung di tempat saya di Montero itu niru si habis, Pak. Kan enggak usah Ludruk. Lek kon niru melok wonge kono, ngawula. Ludruk bukan ngene wong ngawula. Lho serius ini bahasa di kampung saya itu. Dadi arek tegar-tegar menurut. Lho bener, Pak, enggak boleh niru di Ludruk itu.
Kamu harus jadi dirimu sendiri. Ini doktrinnya. Karena apa? Kau mikir, Pak. Wong buta huruf sampai iso ngidung sok gamel itu kan dahsyat, Pak. Itu terjadi, Pak, di Ludruk, Pak. Karena apa? Dia dirangsang. Jadi pikirannya. kesimpulannya aktor itu harus cerdas ya. Ya, Ludruk tempat orang cerdas. Ya, ya. Nah, pemerintah harusnya bangga punya kesenian yang namanya Ludruk. Karena apa? Kesenian ini bisa berada bersama masyarakat terus. Ya. Nah, maka kalau suatu saat ya, nggak tahu pemerintah pusat atau provinsi tidak melihat Ludruk sebagai sesuatu yang lahir dari masyarakat, ya nanti dia akan ditanya oleh anak-anak kita gitu. Sampean berbuat apa dengan kesenian yang lahir dari pikiran bangsaku? Terus pertanyaan saya, sampai kapan Cak Mei ini terus bergiat di Ludruk? Nah, kalau saya memang basic saya sebenarnya seni tradisi dan itu Ludruk yang saya senang di kampung, walaupun saya pernah dari Ludruk terus ke teater ya? Ya, baru teater modern. Sekarang Ludruk lagi. Ludruk dan teater. Ludruk itu kan teater sih, Pak. Ya. Jadi kalau hampir pertunjukan saya sebenarnya basicnya tradisi. Artinya maksud saya teater tradisi. Iya. Yang kemarin dengan teater Agil kan naskah-naskah modern itu ya? Enggak juga. Hah? Saya dengan teater Lakir di bayangan Tuhan. Naskah Arifin Ciner itu kontemporer, Pak. Ada adegan ludrukan di situ. Ya. Bagaimana Oni dan Sandek itu dikerii. Gak ono Arifin Ciner ngomong kerian katina. Itu kan bayangan Tuhan itu kan masuk rumah sakit yang sangar pada saat itu kan. Lorongnya jauh, wong marat gak oleh tombo kan. Aduh mengge-mengge Pak TBC. Ciptakan adegan kerian. Meledak Pak penonton, Pak. Loh, itu Ludruk. Loh, bener. Kebetulan saya jadi Sandek. Dokter Siva itu Oninya itu. Kerian itu. Wah, dahsyat itu, Pak. Nah, kayak itu Pak. Apa ya? Kecerdasan Ludruk kayak itu. Nah, di teater modern, saya pernah. Saya di THR itu Caligula. Kita bedah main Ludruk, meledak, Pak. Loh, iya. Lu apanya kan teman-teman Jogja? Apa sih mbok garap? Caligula itu kan ngomong eksistensialisme. Cogito ergo sum. Nah, Descartes kan ngomong gitu. Manusia ada karena pikirannya. Ternyata enggak, Albert Camus setelah tak baca. Manungsa itu gak mek pikirannya tok, tapi ya lek berbuat. Dan itu di Ludruk. Nah, jadi kalau ngomong bagaimana Ludruk ke depan? Ya ayo kita belajar pada konteks. Ludruk itu teks. Ludruk masa lalu itu teks. Sekarang kita mari kembangkan konteksnya. Pakem memang tidak bisa dirubah. Itu karya dahsyat. Ngeremo, Bedayan, Dagelan, ya didahului dengan stand up kayak gitu. Lalu cerita Ludruk itu, Pak, tidak terpaku pada mitos, sejarah, legenda, tapi juga harus hari ini. Faktanya apa? Main sampai inte yang kayak Basolo Cino, cerita baru. Untung Suropati, ono Londo, ono macam-macam ya kan. Main Saung Galing yo campur. Main Mawar Berduri yo cerita. Main Ibu Tiri yo. Oh gitu loh, Pak. Itu menariknya Ludruk. Ada fase di mana teater modern pada saat itu menurut saya itu jadi Ludruk teater modern pada saat itu. Betul. Oke, demikian teman-teman perbincangan kali ini dengan Cak Maimura, melanjutkan dari episode sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Alhamdulillah. Ada pesan-pesan Cak Mei? Ya. Sekali lagi Ludruk ini kekayaan atau warisan budaya tak benda ya, bahasanya pemerintah. Menurut saya ini kekayaan tak benda. Jadi negara itu punya dua kekayaan, yang benda dan yang tak benda. Yang benda itu tambang macam-macam, yang tak benda itu banyak karya sastra, kesenian dalam ini termasuk Ludruk. Lek gak mbok openi rek, ya kabur kanginan. Ojo kaget kan kok ono Ludrukan nduk Malaysia ya. Aku wis ditawani lho. Wong Jawa cerdas-cerdas nduk kono akeh. Wis doktor, profesor. Lek dia mau berbuat gak Ludruk kono nanti lapon. Gak salah. Udah itu turunan Jawa. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Thank you, Pak. Gini.